Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania, mahasiswa arsitektur Universitas Pelita Bangsa. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan gedung pertunjukan seni The Elysian Crescendo Hall, di mana presentasi saya kali ini merupakan mata kuliah dari Public Speaking dan Negosiasi Proyek. Langsung saja, The Elysian Crescendo Hall. Latar belakang dari TEC Hall ini, seperti yang kita tahu bahwa Kabupaten Tangerang kini telah tumbuh menjadi salah satu kota dengan pusat kehidupan keanekaragaman budayanya. Kota ini menjadi tempat bagi berbagai jenis seni dan musik yang mencerminkan keanekaragaman masyarakatnya. Sebagai respon terhadap perkembangan budaya dan kebutuhan hidup yang terus berkembang di kota ini, proyek dari The Elysian Crescendo Hall, Rhythm of Tangerang City, dirancang dan akan diinisiasikan. Untuk latar belakang dari pengambilan judul perancangan gedung seni kali ini, The Elysian Crescendo Hall merupakan nama yang menekankan pada prestise dan keagungan yang akan dimiliki oleh gedung konser tersebut. Elysian menggambarkan kecantikan yang tak terhingga mewahnya, sehingga menggambarkan visi untuk gedung yang akan menjadi landmark seni dan budaya yang luar biasa di Kabupaten Tangerang. Crescendo memberikan unsur musik dalam nama tersebut, menunjukkan bahwa gedung ini akan menjadi tempat untuk pengalaman konser yang intens dan memukau. Maka, dalam proyek The Elysian Crescendo Hall, Rhythm of Tangerang City muncul sebagai inisiatif yang penting untuk memenuhi kebutuhan akan tempat berkualitas tinggi untuk pertunjukan seni dan hiburan. Gedung konser ini akan menjadi pusat kehidupan yang mencerminkan keragaman budaya, musik, pertunjukan teater, tarian, dan seni yang akan diwakili dari berbagai acara yang akan diadakan di gedung konser tersebut dalam skala nasional maupun internasional. Selanjutnya adalah untuk lokasi site. Lokasi site kali ini saya mengambil lokasi di Jalan Damai Foresta Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk deskripsi site-nya sendiri, Kabupaten Tangerang adalah sebuah wilayah di Provinsi Banten, Indonesia yang memiliki sejarah dan perkembangan yang sangat penting dalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia. Secara umum, Kabupaten Tangerang dikelompokkan menjadi 7 kawasan strategis, yaitu kawasan pusat pertumbuhan utama, kawasan pusat pemerintahan, kawasan strategis dry port, kawasan Bandara Soekarno-Hatta, kawasan perbatasan DKI Jakarta, kawasan PLT Ulortar, dan kawasan rencana reklamasi pantai. Untuk analisa peruangan, pengguna terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe petugas yang terdiri dari administrasi dan tenaga teknis. Untuk tipe artis terdiri dari orkestra, band, solo, komunitas seni. Dan untuk pengunjung ada anak-anak yang meliputi pelajar, anak atau bayi, dan dewasa, mahasiswa atau bapak dan ibu keluarga. Untuk kegiatannya yaitu ada pertunjukan, administrasi, dan pusat komersil. Berikut untuk sirkulasi kegiatan pengguna yang dimulai dari petugas administrasi, tenaga teknis, petugas komersial, artis, dan pengunjung. Untuk analisa kebutuhan besaran ruang dan zoning, kali ini saya akan mengklasifikasikan zona atau zoning ruangan dengan 3 tipe, yaitu zona ruang publik, zona ruang service, dan zona ruang non-publik. Hasil dari analisa tabel yang dibuat berdasarkan pengelompokan ruangan, zona publik memiliki luas sekitar 5.700 meter persegi, zona servis 900 meter persegi, dan zona non-publik sekitar 2.200 meter persegi. Dan dibutuhkan sekitar 8.800 meter persegi dari ukuran site yang sebenarnya. Berikut untuk analisa kebutuhan besaran ruangan dan zoning dalam bentuk tabel maupun diagram Babel. Berikut untuk zoning horizontal dalam bentuk perspektif. Kali ini kita langsung masuk ke analisa site. Untuk luas wilayah, site yang diambil memiliki luas sekitar 33.000 meter persegi. Untuk batas-batas site-nya, di batas utara yaitu Tol Selpong Balaraja, batas selatan Jalan BSD Raya Sampora, batas barat Perumdam TKR BSD, dan batas timur Casa Depaco Apartemen. Untuk KDW-nya sekitar 60%, KDH 20%, KLB 2,00, dan GSB 20 meter. Untuk peraturan seperti KDB, KDH, KLB, GSB, saya ambil dari peraturan RT RW maupun RDTR dari Kabupaten Tangerang sendiri.
Berikut untuk analisa site yang merupakan ada aksesibilitas, sirkulasi kendaraan, dan kemacetan. Untuk aksesibilitas, site ini memiliki aksesibilitas yang baik karena dapat diakses melalui beberapa jalan utama yang berdekatan. Akses ke site dapat diperoleh melalui jalan Damai Foresta yang berada di depan site yang menjadi jalan utama menghubungkan site dengan wilayah sekitar. Selain itu, site ini juga dapat dijangkau melalui jalan tol Serpong Balaraja yang terletak di sebelah utara site, memberikan koneksi cepat ke wilayah lain di sekitar site. Selain jalan-jalan utama tersebut, terdapat juga jalan kecil yang berada di sekitar site yang memungkinkan aksesibilitas internal dan mobilitas di sekitar site ini, menjadikannya mudah dijangkau dari berbagai arah. Untuk sirkulasi kendaraan, perlu kita perhatikan bahwa jalan-jalan di sekitar site ini umumnya memiliki 2 lajur yang memungkinkan arus lalu lintas yang lancar dan meminimalisirkan kemacetan. Keberadaan dengan 2 lajur ini juga memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan memudahkan mobilitas dalam sekitar site. Hal ini mendukung aksesibilitas yang baik bagi penduduk, pengunjung, dan pengguna site kali ini. Selanjutnya adalah kemacetan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada aksesibilitas dan sirkulasi kendaraan, seperti yang kita tahu, untuk akses jalannya berada di sekitar site memiliki 2 lajur, di mana dapat mempengaruhi bahwa sekitar site bisa dikatakan tingkat kemacetannya sangat rendah karena selain terdapat 2 lajur juga, sebagian besar jalan di sekitar site cenderung berada dalam warna hijau. Untuk kemacetan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa jalan di sekitar site memiliki akses yang dapat dijangkau, juga untuk jalannya memiliki 2 lajur. Nah, dengan adanya 2 lajur di sekitar site ini dapat membantu menjaga tingkat kemacetan pada tingkat yang relatif rendah. Sebagian besar jalan di sekitar site cenderung berada dalam kondisi berwarna hijau dalam hal kemacetan, yang mengindikasikan lalu lintas yang lancar. Hanya beberapa bagian tertentu saja yang mungkin dapat menunjukkan kondisi berwarna merah yang menandakan adanya kemacetan yang terbatas. Namun, secara keseluruhan, situasi lalu lintas di sekitar site dapat dianggap baik dan tingkat kemacetan yang terjaga pada tingkat yang rendah. Selanjutnya adalah analisa matahari. Pada jam 7 pagi, waktu di mana matahari naik dan mungkin terjadi bayangan yang panjang di sekitar site. Suhu pada jam 7 pagi biasanya relatif sejuk, namun akan mulai meningkat seiring dengan naiknya matahari. Pembayangan di pagi hari dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna site, terutama untuk beraktivitas di luar ruangan. Lalu pada jam 11 siang adalah saat matahari berada di posisi puncaknya, dan cahaya matahari paling intens. Suhu pada saat ini cenderung mencapai puncaknya, dan site yang berupa tanah lapang akan menjadi sangat terpapar sinar matahari. Pembayangan pada jam ini bisa menjadi penting untuk melindungi pengguna site dari panas yang berlebihan, atau mungkin diperlukan fasilitas yang memberikan ruangan seperti pavilion atau kupon. Dan pada jam 4 sore adalah waktu ketika matahari mulai merendah atau tenggelam dan bayangan menjadi lebih panjang. Suhu biasanya lebih nyaman pada jam 4 sore dibandingkan dengan siang hari. Pembayangan di sore hari bisa menjadi tambahan yang menyenangkan dan memberikan ruang untuk rekreasi outdoor. Selanjutnya untuk analisa angin, pola angin di sekitar site memiliki dampak yang signifikan ya pada perancangan dan desain. Angin kencang dari arah timur tanpa penghalang mengurungkan desain bangunan yang tahan angin. Di sisi lain, angin sedang dari arah barat yang telah difiltrasi oleh gedung dan pemulihan dapat menciptakan kondisi yang nyaman. Memahami dan memanfaatkan pola angin ini dalam perencanaan site dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi energi, dan stabilitas struktur. Selanjutnya adalah analisa kebisingan. Kebisingan dari jalan dan pemukiman sekitar merupakan faktor penting dalam perencanaan site dan desain bangunan. Dalam perencanaan, perlu mempertimbangkan lokasi dan desain bangunan yang dapat mengurangi paparan terhadap kebisingan, termasuk penggunaan bahan berisolasi suara dan tata letak yang strategis. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tenang dan nyaman bagi pengguna site. Selanjutnya adalah vegetasi. Vegetasi di sekitar site terdiri dari pohon-pohon dengan ketinggian sedang yang tumbuh mengelilingi site. Pohon-pohon ini memberikan elemen estetis yang alami dan memberikan naungan yang nyaman. Untuk jenis-jenis dari vegetasinya ada Pinus caribea, pucuk merah, dan pohon terbesi.
Selanjutnya adalah hidrologi. Lokasi site yang berdekatan dengan Sungai Cisadane memiliki potensi akses ke sumber air bersih untuk konstruksi dan irigasi, serta daya tarik pemandangan alam yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan rekreasi. Namun, kelemahan memiliki risiko banjir yang perlu diatasi dengan perencanaan tata guna lahan yang tepat, serta potensi pencemaran air dan ancaman terhadap ekosistem sungai yang perlu diawasi. Peraturan lingkungan yang ketat dan perlindungan ekosistem merupakan aspek penting dalam pengembangan di sekitar sungai. Berikut untuk analisa gubahan massa, step by step dari bongkahan kotak sampai membentuk finishing akhir dari desain perencanaan gedung pertunjukan seni kali ini. Seperti yang kita tahu, dalam perancangan gedung pertunjukan seni kita membutuhkan akustik interior, di mana sistem akustik interior memiliki fungsi utama untuk menciptakan ruangan akustik yang dikelola untuk mengoptimalkan kualitas suara yang ada di dalam ruangan gedung pertunjukan. Untuk penempatannya sendiri ada di lantai, dinding, plafon, juga kaca. Untuk jenis material yang digunakan menggunakan lantai yang dilapisi folifoam, sedangkan untuk dinding dan plafon dilapisi lantai folifoam juga dan ditambahkan lapisan karpet yang berfungsi untuk meredam suara agar tidak bocor keluar. Sedangkan untuk penggunaan sistem akustik pada kaca, digunakannya kaca berlapis ganda, bisa pakai 2 atau 3 lembar kaca yang digunakan. Untuk pengaplikasiannya bisa kita cek di gambar yang ada di presentasi yang saya buat ini. Kita masuk ke studi presiden. Untuk studi presiden kali ini saya mengambil dari Sinfonia Varsovia Concert Hall karya arsitek Hermanowicz Rewski. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan nama maupun kalimat. Sinfonia Varsovia sendiri merupakan sebuah gedung konser musik klasik yang berada di negara Polandia. Hermanowicz Rewski sendiri merupakan seorang arsitek, di mana beliau terpilih menjadi salah satu arsitek untuk pembangunan Sinfonia Varsovia Centrum atas izin dari Presiden Ibu Kota Warsawa. Desain dari gedung ini terinspirasi dari kombinasi unik kotak sepatu. Proyek pembangunan ini sudah dilaksanakan dari bulan Maret sampai September tahun 2020 dengan fasilitas menunjang gedung pertunjukan musik atau klasik. Selanjutnya untuk konsep bangunan bentang lebar kali ini, saya mengusung konsep dari pendekatan arsitektur kontemporer. Seperti yang kita tahu, arsitektur kontemporer adalah sebuah konsep desain arsitektur yang mengacu pada gaya dan praktik desain yang paling aktual dan relevan dalam waktu bersamaan. Arsitektur ini muncul sebagai hasil evolusi dari berbagai gerakan arsitektur sebelumnya dan mengeksplorasi penggunaan teknologi, bahan, dan konsep baru untuk menciptakan bangunan yang inovatif dan estetis. Selanjutnya ada analisa bentuk bangunan. Untuk kubah yang saya gunakan pada perancangan gedung pertunjukan seni kali ini terinspirasi dari topi jerami yang merupakan kerajinan khas dari Tangerang. Kubah ini menciptakan sentuhan lokal, namun masih terlihat modern dari arsitektur kontemporernya dan memperkaya identitas budaya dari Kabupaten Tangerang pada gedung ini. Berikut untuk master plan dan site plan. Dan berikut untuk Dena TEC Hall sendiri. Untuk gedung pertunjukan seni ini, saya hanya mengambil satu lantai saja. Berikut untuk potongannya, yaitu ada potongan memanjang dan potongan melintang. Berikut untuk tampak depan dan belakang, tampak samping kiri dan kanan, tampak atas. Dan berikut untuk 3D renderingnya, yaitu fasad depan, tampak atas, gedung pertunjukan, ini lobby, ini juga lobby, masih lobby. Dan ini untuk resepsionisnya. Kenapa di sini saya menggunakan 2 resepsionis? Selain karena area lobbynya sangat luas, juga untuk meminimalisir antrian yang panjang. Jadi untuk gedung ini kan kita memiliki beberapa pintu. Jadi saat orang-orang berbondong masuk dan ada orang yang masih mengantri untuk tiket, bisa mengantri di 2 area resepsionis. Jadi tidak menumpuk di satu area resepsionis saja. Maka dari itu saya buat untuk area resepsionis 2 dan yang satu untuk pusat informasi.
Berikut untuk amphitheater yang berada di sekitar lobi. Dan ini untuk galeri musik, minimarket, restoran. Sekian, dan berikut saya lampirkan video renderingnya. Selamat menonton!